rekening semestinya akan semakin full tidak tergoyangkan, sehingga suatu saat ingin sesuatu maka terjadilah kun maka fayakun. Kenapa Aris terjun? Kenapa apa yang terjadi Indonesia sekarang ini? Nah ini berarti bacaan nih, ikro bacaan layar ini. Rasanya semua panjenengan punya sama. Jadi ini sudah zaman dahulu kala. Kenapa Bapak Jokowi tidak membahas ketika dihujat, ketika dibilangin plonga-plongo, ketika dibilangin anak PKI, bahkan seperti itu nggih, bahkan pakai apa itu, pakai yang bahar kemarin itu banyak nggih yang dahsyat ini orang Indonesia ini bapaknya ibaratnya presidennya, rajanya kita itu didolimi seperti itu. Kita dengan santainya hanya main-main saja, hanya ria-rio mengiyakan, ikut berhura-hura senang-senang. Seharusnya kita menjaga nggak? Ini kan kepala kita. Seharusnya kepala kita ini yang diutik-utik. Misalnya dihantam orang, kita nggak, harus kita jaga nggak? Bahkan apa disematkan ketika kopluk saja, disematkan di kepala, kopiah, dan ini kita menghargai nih. Orang kalau sudah dipegang mesti marah nih. Nah itu ibaratnya kepala negara kita juga kepala negara kita, tapi selama ini yang terjadi justru seperti itu. Kita sendiri, orang-orangnya sendiri, orang Indonesia sendiri yang membuat itu heboh, menjelek-jelekan ibaratnya kepala negaranya sendiri. Nah, sementara luar biasanya Bapak Jokowi dari segi kacamata layar roso, ya ini. Kenapa beliau tidak membalasnya? Inilah hubungannya dengan layar roso, hubungannya dengan ilmu langit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, hari ini layar roso membaca dari kacamata layar roso tentang polemik ijazah palsu yang selama ini beredar di Indonesia. Inilah penampakan semuanya layar, rasanya ada pada kita. Itu terbukti Indonesia ini sangat luar biasanya, bertolak, bahkan terang-terangan. Yang seharusnya tidak diungkit-ungkit, yang seharusnya ini tidak, malah ini apa, ijazah palsu. Oke, langsung ijazah palsu Bapak Jokowi, dimana ini beliau adalah presiden kita, presiden Republik Indonesia selama 10 tahun 2 kali, dan terbukti ini dahsyat luar biasa. Banyak pencapaian yang dari beliaunya, Indonesia ini menjadi lebih maju dari yang dulu. Tapi tetap aja yang dikeluarkan yang minus-minus, yang banyak hutang, yang PKI, yang TNI, yang itu adalah isu belakangnya. Dimana kita ini berusaha dibelokkan membacanya dari orang-orang yang tanda kutip. Hari ini kita bahas polemik ijazah palsu. Kenapa saya harus turun tangan, saya harus bicara ini di luar yang biasanya? Ya karena ini yang saya lihat penting, karena saya sering melihatnya di video-video, di TikTok, dimanapun. Ini lucu sekali. Nah, orang-orang pintar Indonesia ini sangat lucu sekali dengan polemik ijazah palsu yang selama ini bertahun-tahun kita membahasnya, kita membuat ini heboh seantero jagat dunia Indonesia dibikin ini sama mereka yang anak-anak Indonesia sendiri yang seharusnya menjaga namanya dengan baik. Nah, justru ini membuat mereka beritanya seperti itu. Kenapa Aris terjun? Kenapa apa yang terjadi Indonesia sekarang ini? Nah ini berarti bacaan ikro bacaan layar ini. Rasanya semua panjenengan punya sama. Jadi ini sudah
zaman dahulu kala kenapa Bapak Jokowi tidak membahas ketika dihujat, ketika dibilangin plonga-plongo, ketika dibilangin anak PKI. Bahkan seperti itu nggih. Bahkan pakai apa itu? Pakai yang Bahar kemarin itu. Banyak nggih yang dahsyat ini orang Indonesia ini. Ini bapaknya ibaratnya presidennya, rajanya kita. Itu didolimi seperti itu. Kita dengan santainya hanya main-main saja, hanya ria-rio mengiyakan, ikut berhura-hura senang-senang. Seharusnya kita menjaga nggak? Ini kan kepala kita. Seharusnya kepala kita ini yang diutik-utik. Misalnya dihantam orang, kita nggak, harus kita jaga nggak? Bahkan apa disematkan ketika kopluk saja, disematkan di kepala, kopiah. Dari ini kita menghargai nih. Orang kalau sudah dipegang mesti marah nih. Nah itu ibaratnya kepala negara kita juga kepala negara kita. Tapi selama ini yang terjadi justru seperti itu. Kita sendiri, orang-orangnya sendiri, orang Indonesia sendiri yang membuat itu heboh, menjelek-jelekan ibaratnya kepala negaranya sendiri. Nah, sementara luar biasanya Bapak Jokowi dari segi kacamata layar roso, ya ini. Kenapa beliau tidak membalasnya? Inilah hubungannya dengan layar roso, hubungannya dengan ilmu langit. Ilmu langit tidak mengenal satu sama tidak tidak mengenal semakin orang membuli semakin dahsyat, tidak mengenal Yang mengenal adalah hatinya, perbuatannya, kebijaksanaannya, bermanfaat seberapa banyak untuk orang-orang. Jelas bermanfaat untuk orang Indonesia Bapak Presiden kita itu. Sementara mereka apa? Nah, justru mereka karena itu tadi ada kutip orang yang kena dis di pemerintahnya sehingga menjadi kenapa seperti itu? Nah, kenapa Bapak Jokowi? Karena ya ini memang hukumnya, hukum langit itu seperti itu. Ketika kita ada yang membuli atau mengerjain atau yang membuat menyakiti kita, nah ketika kita ini membalas karena disakiti, maka sudah komplit 1 tambah 1. Sudah komplit sama nilainya antara mereka dan kita yang didolimi sama nilainya. Ini hukum langit. Tapi kalau kita tidak tidak membalasnya, maka Tuhanlah yang membalasnya. Ini jelas grade kita lebih high, lebih tinggi kalau kita tidak membalasnya. Dan Tuhan pasti membalasnya. Panjenengan yang mengomentari, yang membuli pasti dibalas. Ini hukum kepastian, hukum langit pasti. Seberapa Pak? Semakin orang yang kita dolimi diam, semakin dia tidak membuat emosinya, tidak mengeluarkan sedikit pun sakit hatinya, malah semakin parah balasannya buat orang-orang yang tanda kutip tadi. Bila perlu seandainya ini pun benar, maksudnya seandainya yang dibully ini pun benar, ini tetap terjadi orang yang itu. Karena semua yang terjadi tanda kutip ini jelek, ini bagus, termasuk panjenengan juga, bagus, jelek, semuanya adalah atas kehendaknya. Bahkan Tuhan itu sendiri yang mengerjakan, yang melakukan, yang mewujud pada dirimu, pada diri kalian, pada diri kita. Kita tidak bisa apa-apa, ya sana, ya dalangnya itu. Beliau kepala negara sehingga tidak membalasnya, tidak membuat sakit rakyatnya. Ini sosok pemimpin Karena secara hukum langit yang biasa-biasa ini, ya Bapak Jokowi akan naikkan, derajatnya akan dinaikkan. Ketika dibully tapi tidak membalasnya, ini akan dinaikkan derajatnya. Ini hukum kepastian, hukum di langit. Hukum di langit seperti itu. Kenapa? Apa hubungannya? Kenapa? Ya seperti itu. Hukum di langit itu seperti apa? Hukum di langit itu tidak mengenal bukan 1 tambah 1, 2, enggak ya. Tidak harus. Contoh misalnya kita ini hukum langit.
Misalnya anak kita melakukan pelanggaran, bahkan sampai dihukum. Nah, ini jelaskan anak kita yang salah. Tapi secara hukum di langit, ya ini orang tua yang harus menerimanya. Sehingga kita harus tetap baik-baik pada anak kita. Ya Allah, ampunkan anak, ampunkan ayah. Karena perbuatan saya sehingga sampai seperti itu. Nah, ini hukumnya. Ini hukum langit. Seperti itu. Bukan kita yang tetap benar, enggak, tetap anak salah, enggak. Tadi tidak seperti itu. Jadi seperti tadi itu yang dimaksud. Sehingga Pak Jokowi tidak pernah membalasnya. Nah, satu, jelas akan dinaikkan derajatnya. Dan ini dikatakan, ini dikisahkan juga oleh Nabi besar Muhammad SAW dulu waktu itu, waktu dibully, waktu diantemi, telek dan lain-lain, dia tetap baik-baik, bahkan menyuapi si orang yang tidak suka tadi sampai menjadi bangikonnya di endingnya. Ini satu. Yang kedua, memang Bapak Jokowi menjaga sehingga kekuatannya, sehingga energi positifnya ini semakin meningkat, powernya semakin full. Secara di dunianya kelihatan, dari masyarakat ini 80% apa itu namanya, yang kecintaannya masyarakat kepada Bapak Jokowi, karena dia menjaga itu. Orang-orang yang membulinya dia selalu melewatkan, tidak pernah membalasnya. Walaupun dibalas tetap bisa, apalagi Bapak Jokowi bisa membalasnya karena dia sebagai penguasa. Dan ini semakin dahsyat energi langitnya, rekening semestinya akan semakin full, tidak tergoyangkan, sehingga suatu saat ingin sesuatu maka terjadilah kun maka fayakun. Ini energi lainnya, sehingga ini tidak pernah. Dan hari ini minggu-minggu ini ada berita Bapak Jokowi melaporkan. Ya bisa jadi karena ya sudah tidak menjabat lagi, sehingga tidak perlu mempertahankan tadi. Dibalas saya sesuai. Mungkin biar orang-orang juga lega, ini akan kirana hukum, dan ada tanda kutip ada 5 orang yang siapa itu? Ya, di antaranya sih sudah tidak menjadi rahasia, Dr. Rifa, Rismond, Roy. Nah inilah. Dan ini pun mereka hari ini sudah mendapatkan sebutan sendiri-sendiri. Yang Dr. Rifa itu sudah diragukan lagi. Ini alam yang baca, semesta, rakyat yang mengatakan ini di TikTok rame, bahkan Roy yang disebut ahli apa itu, justru sekarang munculnya Roy Panci. Ini saya bukan menilai, ini membahas saja apa yang terjadi, hukum langit itu, dan rasa kita ini keluar, rasa yang dikeluarkan bahwa saya adalah seorang ahli ini, bla 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 ini, tapi karena ini bukan seperti itu, jadi yang ditangkap itu. Ini logika, contoh. Yang ditangkap justru pancinya. Bukan Suryo itu sang surya, Sekali lagi mohon maaf, saya tidak membahas tentang mereka yang dasar-dasar itu, tentang tidak, tapi ini alam semesta yang berjalan, tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Bahkan hari ini sudah beredar video yang sangat lucu tapi menggelikan, juga menangis bila perlu, kalau seharusnya yang melihat ini, yang orang tanda kutip yang ada di sana. Misalnya apa ini? Hari ini sudah muncul video editan yang memunculkan polisi Purnomo, polisi baik itu menemukan ini 2 orang ini, salah satunya yang Roy Panci tadi menangis, ini ditemukan sebenarnya kan guyonan, tapi itulah penampakan yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi, yang keluar dari kata-katanya sendiri yang diucapkan. Begitu juga Bapak Amin Rais, yang tokoh reformasi itu sebelumnya, yang luar biasa, ini keluar,
Bapak Purnomo menemukan di suatu tempat sampai pada itu enggak ya. Ini kan lucuan gitu, tapi mereka terjadi. Dan ini orang sangat senang melihat ini. Sama, orang yang senang pun akan mendapatkannya ganjaran ini. Nah, judulnya no comment. Nah, inilah fenomena hari ini di dunia sekarang ini. Kalau kita mau baik-baik, ya sudahlah, kita harus menjaga presiden kita. Kita harus semoga ini fenomena yang seperti ini segera berakhir di Indonesia ini. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana caranya rakyat kita ini baik-baik saja, orang sekeliling kita ini baik-baik saja, kita bermanfaat bagi mereka, bukan malah menghujat, bukan malah orang yang sudah bermanfaat kita mengata-ngatai. Bukannya saya menganjaki, memang saya siapa? Nah, inilah saya sekedar membaca saja dari segi kacamata layar rosok ini. Itulah tentang polemik ijazah palsu. Ini lepas ini palsu atau tidak. Bahkan seandainya palsu pun, nah, kita tetap tidak etis mengata-ngatai. Hukum langitnya tetap tidak boleh. Kita hanya melihat saja, menyaksikan saja bahwa semuanya itu Tuhan sendiri yang berkehendak. Semuanya Tuhan sendiri yang bekerja, yang menjadi di balik layarnya. Nah, kita tidak bisa apa-apa. Panjenengan juga tidak bisa apa-apa. Saya juga tidak bisa. Bapak Jokowi juga tidak bisa. Yang bisa hanya di sana. Gung Lewang Lewung. Orang enek sopo-sopo enek emek Gusti Allah. Ini jadi pelajaran di endingnya yang dari hikmah yang bisa kita petik, ya kita jangan menjudge. Kita harus menjaga kepala kita supaya baik-baik saja, supaya kita menjadi tetap jasad. Sama kepala negara pun seperti itu. Dari mulai di rumah kepala negara yaitu Bapak kita. Lalu Bapak, ada Pak RT, Pak RW, kepala desa, ada Pak Camat, sampai ke atas. Semua itu yang harus kita jaga dan akan mengayomi kita menjadi baik-baik. Jadi kita harus menjaga, no comment, supaya kita selamat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso menembus tanpa batas.